Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita masuk pembelajaran 5 halaman 159 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Maka gunakan playlist ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Untuk pengguna handphone maka langsung saja tap di channel lalu cari playlist ini ya. Kelas 4 buku tematik. Oke. Kita bahas pada hari jadi Sekolah Siti ya. Pada hari jadi Sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Nah, karnaval diikuti semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa, pakaian adat Yogyakarta, Medan, Bali, Papua dan Betawi. Sungguh indah keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Ya. Nah, ini dia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antar daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan karakteristik pakaian adat masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjadi keutuhan ya, menjadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat dan masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat telah menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Kita bangga bukan hanya dengan pakaian adat kita sendiri, kita juga bangga dengan pakaian adat daerah lain. Karakteristik adat daerah menjadi akar budaya nasional, menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya Indonesia nasional ya, sehingga menjadi pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh, simbol wisata yang menunjukkan keragaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di Taman Mini. Itulah contoh manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu tentu banyak keragaman. Wah, ini kita sudah menyebutkan ya. Intinya sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi saya lanjut aja. Di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu banyak keragaman karakteristik individu. Coba tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam tabel berikut. Ya, ini adalah tabelnya. Keragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Ya, misalnya adalah keragaman jenis kelamin. Ya, kelamin. Ya. Nah, dengan keberagaman jenis kelamin kita bisa saling bekerja sama. Ya, kita bekerja sama antara jenis kelamin yang berbeda, kelamin yang berbeda, ya. Manfaatnya misalnya saat kerja bakti, ya, atau langsung aja saat kerja bakti. Pada saat kerja bakti yang laki-laki membersihkan selokan, yang perempuan ya bisa menyiapkan makanan. Ya, laki-laki saat kerja bakti membersihkan lingkungan, saat bekerja bakti ya bapak-bapak membersihkan lingkungan dan ibu-ibu menyiapkan makanan.
Nah, kalau semua membersihkan lingkungan, siapa yang menyiapkan makanan dan sebaliknya, ya. Fisik bapak-bapak ya memang didesain lebih kuat daripada ibu-ibu ya secara umum. Ya, kemudian misalnya ras atau suku. Nah, ini beragam. Nah, kita bisa saling mengisi. Kita bisa saling mengisi. Ya, biar tidak bosan misalnya saat pentas seni. Semakin banyak seni yang bisa ditampilkan. Semakin banyak seni yang bisa ditampilkan. Nah, kemudian misalnya keyakinan agama, ya, saling membantu dan saling menolong. Misalnya saat nyepi, ya, umat Hindu semua ada di dalam rumah, ya, umat beragama lain menjaga keamanan. Umat beragama lain menjaga keamanan. Nah, ini contohnya ya. Terus kemudian hobi, ya, hobi ini sama dengan suku ya, bisa saling mengisi, ya, bisa saling mengisi, Misal yang hobi ini ya, yang hobi bernyanyi, ya, bisa menghibur yang lain saat pentas. Yang lain saat pentas. Nah, atau ada yang hobi memasak. Ya, yang hobi memasak ya bisa mengambil peran dalam menyediakan konsumsi saat ada kegiatan. Yang hobi olahraga mewakili turnamen. Ya, jadi hobi yang berbeda ya, ini bisa mewakili yang lain. Misalnya umur. Nah, perbedaan umur, yang tua melindungi yang muda, menyayangi dan melindungi yang muda menghormati yang tua. Ya, menghormati yang tua. Kemudian dalam masyarakat tak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, terjadinya masalah sering timbul akibat ulah dari pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi dan persatuan, ya, dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi, ya, mencerminkan tokoh antagonis, ya, suka kejahatan, karakter jahat. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Ya, tokoh antagonis itu tokoh yang jahat ya. Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan? Nah, mari kita bahas. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat dan tidak disukai. Ya, jelaskan maksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang membawa peran utama, tokoh yang ya, paling sering muncul, tokoh yang karakternya paling sering muncul, ya, tokoh yang ya paling sering muncul dan keberadaannya ditekankan, ya, karakternya ditekankan dalam cerita. Jelaskan maksud dengan tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh
tokoh yang paling sering muncul dan karakternya ditekankan dalam cerita karena yang dianggap penting, karena yang dianggap penting ya dalam sebuah cerita. Nah, pembantu atau tambahan karakter yang tidak begitu penting, karakter pelengkap yang kurang begitu penting. Begitu penting, tapi keberadaannya juga bukan kurang begitu penting ya, keberadaannya penting juga sebenarnya. Kurang begitu ya pelengkap yang kurang begitu, yang penokok karakternya kurang begitu mendapat penekanan ya, yang karakternya kurang mendapat penekanan dan kemunculannya dalam cerita tidak terlalu banyak. Dalam cerita tidak terlalu banyak. Sebenarnya dianggap bukan penting, ini pentingnya paling penting ya, paling dikasih kelengkap. Misalnya pembantu itu juga penting juga ya. Tapi yang paling penting adalah tokoh yang utama. Ya, ini yang paling penting. Ya, dikasih kata paling di sini ya. Paling. Ya, jadi tokoh pembantu itu juga ada manfaatnya, juga penting juga. Ya, tanpa tokoh pembantu masa orang sendirian gitu kan enggak mungkin jadi cerita. Ya. Jadi yang paling dipentingkan ini penting tapi hanya sebagai apa ya? Kemunculan yang tidak begitu banyak, sering-sering malah hanya sebagai pemanis ya. Nah, apakah lawan sikap antagonis? Lawan sikap antagonis adalah protagonis. Nah, adalah tokoh baik. Nah, di sini tokoh baik. Ya, tokoh baik. Jelaskan yang dimaksud dengan lawan antagonis. Lawan antagonis kebalikan. Kebalikan dari tokoh antagonis. Ya, itu yang protagonis ya, yang berprotagonis ya, tokoh yang baik, yang sifatnya atau yang karakternya disukai oleh pembaca atau penikmat cerita yang disukai gitu ya. Kan cerita bisa dalam bentuk bacaan, bisa bentuk film ya, yang karakternya disukai. Ya. Tokoh jahat itu penting juga ya. Jadi suatu cerita kalau tokoh jahatnya kurang jahat ya ceritanya kurang menarik. Semakin jahat, semakin beringas gitu atau semakin licik gitu, ceritanya akan menjadi semakin menarik ya gitu. Jadi bikin tokoh jahat itu nggak mudah juga ya. Nah, ini kendi emas dan ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Sudah sangat miskin sekali ya. Hiperbolik ini. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rizki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walaupun ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu kok ada benda jatuh dari langit? Pak tani itu kaget karena dia melihat sebuah benda jatuh ke sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu dan ternyata ya yang ternyata jatuh di antara padi sawah ternyata adalah sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena terjatuh di lumpur sawah.
Pak Tani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping emas murni. Hati nuraninya bertempur di antara ambil atau dibiarkan saja. Itu ladang majikanku. Apapun yang ada di dalamnya adalah miliknya. Aku tidak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku. Ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak petani yang baik hati, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Tani membiarkan kendi itu di posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan bekerja dan bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak Tani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil aja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita, nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah, dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya ke sawah tempat biasanya Pak Tani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu, pasti masih di ladang. Mumpung masih belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Ya juga ya. Ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya pun menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tidak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pojok sawah. Tetapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Ya, tenang saja Bu, kan ada Bapak, yuk kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Pak Tani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Ini Bu, ini kendinya, ayo kita pergi dari sini, kita buka di rumah saja, sarannya kepada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya, tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu, dan apa yang keluar dari kendi itu, kok isinya ular berbisa. Mana koin emasnya Bu? Gitu, ternyata isinya ular ya. Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capai ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu sama mereka. Pak, ayo tutup kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa, dan keduanya pun pergi dengan penasaran penuh kedengkian. Pagi harinya Pak Petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Bu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah, ayo kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah, jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik itu. Isi kendi bukan hanya berisi koin emas, tetapi juga beberapa berlian yang besar dan indah. Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap baik hati. Berdasarkan bacaan yang telah disajikan, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah tokoh utama dalam kendi emas? Petani ya, petani dan istrinya yang miskin. Petani miskin dan istrinya ya. Ada namanya enggak? Ya, suami istri ya, petani miskin dan istrinya. Ya. Petani miskin dan istrinya. Petani miskin.
Siapakah tokoh utama petani miskin ya? Petani miskin yang baik hati, yang jujur, ya lebih pada jujur, yang jujur. Siapakah tokoh pembantu dalam cerita Kendi Emas itu? Istri petani jujur, tetangga, pasangan suami istri tetangga ya, yang serakah, suami istri tetangga yang serakah. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Ya pasangan suami istri tetangga yang serakah. Ya, pasangan suami istri yang serakah. Ya, dalam tanda kurung tetangga ya. Mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Karena berkarakter jaga, karena memiliki sifat buruk, yaitu serakah, iri dan dengki. Serakah, iri, dengki, ya, dan suka mencelakai dan pendendam ya, mereka kan dendam ya, dan pendendam. Sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama Kendi Emas dan Ular? Tadi sifatnya sudah ada di sini ya. Ya, sifatnya ya, dia itu baik hati dan taat pada agama. Nah ini, sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Ya, sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Oke. Kamu hendaknya bisa mengambil hikmah dari cerita Kendi Emas dan Ular. Kamu harus berprasangka baik pada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik atau keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun dari tangan orang jahat. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Berikut ini langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Siapkan alat dan bahan untuk menggambar, yaitu ada pensil, penghapus dan kertas, dan pewarna, pensil warna. Membuat sketsa, ya, kita membuat sketsa seperti ini kurang lebih kendinya seperti ini, ya. Terus kita buat sketsanya seperti ini ya. Nah, di sini kepalanya kira-kira segini, ya, biar kita tidak kehilangan arah waktu gambar, ya. Terus kita bikin alasnya kurang lebih segini. Ini sketsa ya. Terus kita buat badan dari kendi, ya, badan dari kendinya seperti ini. Terus leher kendinya kita buat seperti ini, ya, lurus seperti ini. Kalau keliru ya kita hapus, kita buat leher kendinya, ya. Terus kita buat lingkaran di sini, ya. Terus kita buat lingkaran di sini, ya. Kita buat ini saluran kendinya, seperti itu, ya, kurang lebih seperti ini. Terus baru kita rapikan. Yang nggak perlu bisa dihapus lagi, ya. Jadi kita yang penting membuat sketsa. Sketsa seperti ini. Jadilah kendi, ya. Penting untuk membuat sketsa dulu. Jadi memperjelas sketsa, terus menyelesaikan sketsa, terus gambar yang ini, ya, garis-garis bantunya bisa dihapus, ya. Nanti ini dikasih lingkaran gini, terus baru garis bantunya dihapus, ya.
Kamu telah memahami langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Sekarang buatlah sketsa gambar 3 dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu, ya, dapat berupa rumah dengan pepohonan di sekitarnya, dapat berupa rumah dengan batang-batang sekitarnya, atau sesuai dengan keinginanmu, ya. Misalnya kita bikin pohonnya dulu, ya, pohonnya jangan yang kecil, yang sekalian yang besar biar lega ya. Ya, ini cabang-cabangnya banyak, ya, ranting-rantingnya juga banyak, terus di sini ada akar-akarnya, ya, jadi kelihatan rindang seperti itu ya. Terus kita bikin rumah, ya, sketsnya dulu yang penting. Bikin rumah di sini kita bikin sketsanya, ya. Ini ada pintunya, ada jendelanya, ya, ada pintu samping misalnya. Terus kita kasih pagar, ya, kita kasih pagar, seperti ini. Terus jangan lupa dihias dengan tanaman-tanaman, ya, dikasih warna lain, dihias dengan tanaman-tanaman, ya. Tanaman-tanaman di sini, ya. Terus jangan lupa ini dikasih daun juga, mungkin seperti ini. Ini baru sketsa. Nah, nanti sketsa yang ada ini bisa kita perbaiki, ya. Nah, misalnya dikasih jalannya, ya. Nah, oke, mungkin backgroundnya di belakang kita kasih yang indah gitu ya. Nah, di sini ada ladangnya. Oke. Nah, ini contoh dari sketsa. Sketsa jadi baru kita berikan detail dari gambarnya. Ya. Banyak kegiatan yang sudah kamu lakukan pada pembelajaran 5 ini, ya. Di antaranya membuat sketsa gambar 3 dimensi. Apakah kamu merasa kesulitan dalam membuat sketsa? Ya, kalian tuliskan ya. Nah, apa pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi? Agar sketsa penting, ya, penting agar gambar kita proporsional. Ya, jadi tidak proporsional itu bentuknya sesuai dengan harapan, bentuk, ya, sesuai, ya, harapan. Misalnya menggambar manusia tangannya nggak panjang sebelah atau terlalu panjang atau lehernya terlalu panjang, jadi proporsional, ya. Nah, bagaimana jika menggambar karya 3 dimensi membuat tanpa sketsa? Nah, nanti gambarnya akan buruk jika tanpa sketsa, ya, maka hasil akhir, ya, belum bisa kita prediksi, ya, belum bisa kita prediksi. Kita prediksi atau rencanakan. Nah, susah-susah gambar, misalnya gambar tadi ya, kita tanpa sketsa, akhirnya malah kayak manusia, ada mulutnya. Ini badannya, maunya gambar botol malah jadi karakter kartun. Seperti itu, jadi agak kacau. Atau mungkin terlalu panjang, ya, jadi pas bunga. Maunya gambar kendi jadi pas bunga misalnya. Jadi nggak, kalau di sketsa enak, kira-kira panjangnya sekian gitu. Nah, tunjukkan gambar 3 dimensi yang sudah kamu buat pada orang tuamu atau kakakmu. Mintalah saran kepada bapak ibu guru. Sketsa yang kamu buat bagaimana saran mereka. Kemudian selesaikan sketsa yang kamu buat menjadi gambar. Jadi dibuat sketsa dulu baru minta saran. Kalau sarannya sudah menunjukkan bagus, ya, baru dilanjutkan. Oke, video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.